Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa kembali bersama Ustazah. Semoga kalian tetap sehat selalu dalam keadaan pandemi ini dan tetap semangat untuk belajar. Masih di pembelajaran tematik, tema yang pertama, subtema kedua. Kali ini kita masuk ke pembelajaran yang kelima. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat gambar Pak Bejo. Nah, hebat sekali ya Pak Bejo. Sudah tua tapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Nah, tahukah kalian apakah itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia. Otot merupakan alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Macam-macam otot manusia. Ada otot polos, yang mana otot polos ini bentuknya polos seperti kumparan halus dan bergelondong. Ujungnya meruncing di bagian tengahnya menggelembung. Jadi ini anak-anak ya. Ujungnya ini meruncing, bagian tengahnya menggelembung. Mempunyai satu inti sel. Ini yang dinamakan inti sel, memiliki satu inti sel. Kemudian tidak memiliki garis melintang atau polos, jadi tidak ada garis-garis melintangnya. Bekerja di luar kesadaran, artinya tidak di bawah perintah otak, sehingga disebut sebagai otot tak sadar. Terletak pada otot usus, otot saluran peredaran darah, otot saluran kemih. Yang kedua, ada otot lurik. Otot lurik ini disebut juga otot rangka atau otot serat lintang. Ciri-ciri dari otot lurik bentuknya silindris. Nah, bentuknya otot lurik ini silindris. Tanpa ada garis-garis melintang. Nah, ini garis-garis melintangnya. Tersusun seperti daerah gelap dan terang secara berselang-seling. Mempunyai banyak inti sel. Jadi dalam satu kelondongan otot ini terdapat banyak inti sel. Ini 1, 2, 3. Pokoknya lebih dari 1 ya. Bekerja di bawah kesadaran. Artinya otot ini menurut perintah otak sehingga disebut sebagai otot sadar. Otot lurik terdapat pada paha, betis, dan otot dada. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung hanya terdapat pada organ jantung. Ini spesial. Otot jantung ini hanya ada pada satu organ yaitu jantung. Jantung bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti dan cepat bereaksi terhadap rangsangan. Nah, otot jantung ini merupakan perpaduan antara otot polos dan otot lurik. Ciri dari otot ini adalah bentuknya silindris, memiliki percabangan sel.
Otot jantung hanya terdapat pada jantung. Memiliki satu inti sel. Ini, satu inti sel yang terletak di tengah. Bekerja tanpa kesadaran manusia, tetapi sesuai dengan gerak jantung. Bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Jadi, otot jantung ini fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan dia bekerja di bawah kesadaran manusia. Dia bekerja terus-menerus sesuai dengan gerak jantung. Nah, sekarang kita masuk ke muatan SPDP. Di sini ada dua macam desain dalam membuat cover. Yang pertama itu cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Jadi hanya putih dan tulisannya sederhana, desain yang pertama. Desain yang kedua yaitu desain yang penuh warna dan gambar. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran yang akan datang. Apabila kalian memiliki pertanyaan karena kurang memahami apa yang telah dijelaskan Ustazah, hubungi Ustazah ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.